sebagai anak-anak Tuhan kita harus percaya bahwa setiap anak-anak Tuhan yang berharap akan perlindungan Tuhan, Tuhan pasti akan menjaga kita. Untuk itu, dalam keadaan apapun, baik susah maupun senang, kita harus tetap mengatakan bahwa Tuhan itu baik. Yuk adik-adik, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau angkat pujian, semua baik. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami mau memuji, kami mau memuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, kami mau mulai ibadah kami pada pagi hari ini yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Yang percaya katakan amin. Adik-adik, kakak mau tanya, kuasa darah Yesus itu sanggup untuk apa bagi kita semua adik-adik? Sanggup menebus dosa kita semua ya. Untuk itu
ada kuasa dalam darahnya. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya adik-adik bisa membuka hati dan pikiran kalian supaya firman yang disampaikan oleh kakak-kakak kalian boleh tertanam di dalam hati kita masing-masing dan kita boleh menjadi anak-anak yang baik. Kita mau angkat pujian oleh karena pemurahan Tuhan. Oleh karena
Kiranya apa yang menjadi pujian dan penyembahan kami Tuhan boleh naik ke dalam hadirat-Mu. Tuhan Yesus, tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami minta Roh Kudus untuk bisa membuka hati dan pikiran kami, supaya firman yang disampaikan oleh kakak kami boleh tertanam, bertumbuh, berakar, dan berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik. Halo. Shalom, gimana kabarnya nih? Pasti semuanya masih sehat kan? Asik nih di sekolah libur ya. Dan di sekolah minggu, karena pemerintah punya himbauan untuk kalau bisa untuk beberapa minggu ini tidak ada pertemuan raya, makanya sekolah minggu juga belajar sekolah minggunya di rumah. Dan kakak bikin firman Tuhan formal supaya kita semua bisa belajar sekolah minggu tentang firman Tuhan di rumah masing-masing. Hari ini kakak nggak sendiri, karena adik-adik tahu kan kakak susah kalau baca Alkitab. Makanya kakak dibantu sama partner kakak, namanya Kak Rudolf. Kak atau Om nih? Kakak, namanya Kak Rudolf. Ini partner kakak sepupu. Nah, dia yang nanti akan bantuin kakak dan bisa jadi teman kakak juga ngobrol di sini, oke? Halo adik-adik. Tuh, salam kenal dari Kak Rudolf ya. Oke, hari ini kita akan ngebahas tentang materi yang seru, namanya setia. Setia itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berpegang pada janji atau komitmen atau ya semacam berpegang pada janji, komitmen atau pendirian dan sebagainya. Nah, itu namanya setia. Kayak papa mama berpegang pada janji kan, papa mama adik-adik dari belum menikah sampai menikah, lalu sampai sekarang adik-adik besar. Nah, itu setia, berpegang pada janji pernikahan. Atau misalnya sekolah, misalnya adik-adik berpegang kepada komitmen waktu sekolah, belajar dengan baik, namanya setia gitu. Nah, kita hari ini belajar tentang setia. Kita belajar dari tokoh yang gak asing buat kita semua. Ini adalah salah satu murid Tuhan Yesus. Oke, kita simak sama-sama. So, let's check it. Ayat bacaan hari ini kita ambil dari Lukas berapa Kak Rudolf tadi? Lukas 22. Lukas 22 ayat 3 sampai 6. Silakan Kak Rudolf. Oke deh, makasih Kak Dede. Lukas 22 ayat 3 sampai 6. Dengerin ya Dede. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Lalu pergilah Yudas kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah dan berunding dengan mereka bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira dan bermufakat untuk memberikan sejumlah uang kepadanya. Ia menyetujuinya dan mulai dari waktu itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus kepada mereka tanpa setahu orang banyak. Nah, kita belajar tentang Yudas. Ngomong-ngomong, kita semua udah tahu nih, Yudas ini menjual Tuhan Yesus. Dia berkhianat kepada Tuhan Yesus. Dia menjual Tuhan Yesus dan dia berjanji kepada para imam untuk menyerahkan Tuhan Yesus dengan bayaran 30 keping perak. Wah, hari itu mahal 30 keping perak. Nah, adik-adik, Yudas ini sebenarnya bukan orang sembarangan adik-adik. Yudas ini termasuk, jadi murid-murid Tuhan Yesus itu banyak banget. Tapi dari sekian banyak murid Tuhan Yesus, cuma kepilih 12 yang disebut 12 rasul, ya kan Kak Rudolf? Iya betul. Nah, 12 rasul ini salah satunya Yudas. Jadi gak main-main nih, Yudas ini termasuk pinter. Lalu kedua, Yudas ini bukan hanya kepilih jadi rasul, dia juga dipercaya oleh Tuhan Yesus. Dia dipercaya untuk memegang kas dari Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Ya, kalau sekarang namanya bendahara lah ya. Kalau bendahara otomatis dia punya kemampuan, harus pintar mengelola keuangan, ya kan? Harus hitung-hitungannya pintar juga. Dan pasti dia bukan orang yang sembarangan. Karena
Orang yang ngurusin uang waktu itu bukan yang pintar, yang bisa ngurusin uang waktu itu bukan cuman Yudas, ada Matius yang sebelum dipanggil Tuhan Yesus, dia adalah pemungut cukai, pemungut pajak. Dia juga pasti pintar uang dong, tapi dia nggak kepilih Tuhan Yesus untuk ngurusin sebagai bendahara. Tapi yang kepilih malah Yudas. Artinya Yudas ini orang pintar. Yudas ini tahu bagaimana mengelola uang. Dia bukan orang sembarangan. Dan pastilah dia udah dengar semua ajaran tentang Tuhan Yesus. Semua murid Tuhan Yesus, apalagi 12 rasul, pasti udah tahu lah tentang ajaran Tuhan Yesus. Tapi di tengah-tengah kepercayaan yang Tuhan Yesus berikan, di tengah-tengah anugerah sebagai rasul yang dikaruniakan kepada Yudas, Yudas menyia-nyiakannya dengan tidak setia kepada Tuhan Yesus. Dia menjual Tuhan Yesus. Mungkin adik-adik punya pertanyaan, kenapa sih Yudas jual Tuhan Yesus hanya demi 30 keping perak? Kalau di dalam bacaan ini, di Lukas tadi, di Lukas berapa? Kan tadi? Lukas 22 Kak Dede. Di Lukas 22 tadi, itu nggak dijelasin alasannya. Ya, dibilang sih, iblis masuk ke dalam diri Yudas. Nah, kita mau baca dari sudut pandang kitab Injil yang lain, yaitu Matius 26 ayat 14 sampai 16. Adik-adik bisa buka juga ya. Kalau mau baca, silakan pause renungan ini, baca lalu direnungkan lalu play lagi gitu. Di-play lagi. Oke? Silakan Kak Rudolf. Matius 26 ayat 14 sampai 16. Sama-sama dilihat di Alkitabnya ya. Oke. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Nah, kalau yang ini, di bacaan yang ini Matius 26 tadi, itu dijelaskan bahwa Yudas nanya nih, apa yang kamu berikan kepadaku? Artinya Yudas mau minta sesuatu kalau dia bisa menyerahkan Tuhan Yesus. Ya, bisa kita bilang secara singkat, dia menjual karena uang. Ya, ada banyak alasan lain yang kayaknya ini bukan soal alasannya, ini soal alasan Yudas menjual Tuhan Yesus itu urusan Yudas dan Tuhan. Tapi yang kakak mau bahas di sini adalah kesetiaan. Nah, kalau kita tidak setia, itu namanya berkhianat. Khianat. Apa sih khianat itu? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, khianat adalah perbuatan tidak setia, perbuatan melanggar janji. Gitu adik-adik. Jadi khianat adalah perbuatan tidak setia, perbuatan tidak menepati janji, perbuatan melanggar janji. Nah, orang yang berkhianat atau pengkhianatan itu bisa merusak hubungan yang telah dibangun selama ini. Baik itu hubungan pertemanan, baik itu hubungan antar keluarga, baik itu hubungan persaudaraan. Pokoknya pengkhianatan itu bisa merusak hubungan. Misalnya hubungan pertemanan nih, kita melakukan pengkhianatan, lalu teman kita jadi gak suka sama kita, akhirnya hubungan pertemanan rusak. Lalu jadi pertanyaan ya Kak Rudolf ya, memang kayaknya parah banget kalau kita mengkhianati teman. Emang kita bisa mengkhianati teman gitu kan? Padahal itu kan, kalau ngomongin khianat kayaknya kejam banget ya, kayak pengkhianatan G30 SPKI kan. Emangnya kita sekejam itu? Ternyata pengkhianatan bisa terjadi dengan hal-hal sepele adik-adik. Tadi kakak ulang lagi ya. Pengkhianatan itu perbuatan tidak setia, perbuatan melanggar janji, perbuatan melanggar komitmen, dan pengkhianatan bisa merusak hubungan. Contoh-contoh kecil ini bisa berpotensi kita berkhianat, baik itu kepada keluarga, baik itu kepada teman, bahkan bisa kepada Tuhan. Nih contoh-contohnya ya kakak sebutin ya. Yang pertama nih ya, contohnya ya, berkhianat itu kepada teman. Misalnya gini, kita ngomongin kejelekan teman kepada orang lain, ternyata itu bisa jadi berkhianat. Oh, iya,
kita ngomongin kejelekan teman kepada orang lain ternyata bisa jadi berkhianat. Kenapa bisa? Tadi dong, ingat dong, berkhianat itu bisa merusak hubungan. Gini loh adik-adik, kita kan berteman itu kan, misalnya katakanlah kakak berteman sama Kak Rudolf, ya kan? Betul. Pasti Kak Rudolf mengharapkan kakak jadi teman yang baik. Begitu juga sebaliknya. Ternyata kakak ceritain kejelekan Kak Rudolf ini kepada orang lain. Kakak sedang merusak esensi pertemanan, yaitu saling menjalin hubungan dengan baik. Kakak sedang merusak itu. Oke lah, anggap aja teman kakak ini kejelekannya benar kakak ceritain. Jadi kakak nggak fitnah. Anggaplah kejelekannya benar kakak ceritain, ini emang fakta gitu misalnya. Tapi kan bukan berarti hak kita dong ngejelekin dia di hadapan orang lain. Itu contoh pengkhianatan yang pertama. Kita bisa berkhianat kepada teman sendiri. Atau kedua, nih contoh kedua ya, kita ceritain curhatan teman atau sahabat kepada orang lain. Ini juga bisa berkhianat. Misalnya gini, teman kita curhat, misalnya Kak Rudolf ya curhat ke kakak misalnya. Ya. Misalnya Kak Rudolf mau curhat apa? Curhat tentang kehidupan. Nah, kehidupan ya. Adalah karena curhat kan nggak boleh diceritain kan. Tuh. Jadi cerita tentang curhat tentang kehidupan. Nah, kakak ketemu katakanlah Cheryl nih. Kakak ketemu Cheryl, kakak cerita nih. Tahu nggak? Kak Rudolf tuh begini. Nah, itu kakak sedang mengkhianati Kak Rudolf. Kenapa bisa mengkhianati? Ini kan sahabat kita gitu. Kak Rudolf ini sahabat kakak ceritanya. Lalu dia cerita sesuatu tentang kehidupan, dia curhat dengan harapan kita bisa jaga rahasia. Dan sebelum cerita kan orang bilang gini, tapi janji ya jaga rahasia ya, kita doang yang tahu ya. Terus kita bilang, iya janji. Lalu diceritain. Lalu kita ceritain ke orang lain. Kita kan sedang melanggar janji. Kita sedang merusak komitmen. Kita sedang merusak hubungan. Nanti akibatnya ya, nanti bisa aja Cheryl ngomong ke Kak Rudolf atau ngomong ke yang lain misalnya. Wih, ternyata begini si Kak Rudolf. Nanti Kak Rudolf tahu bahwa itu yang cerita kakak. Hubungan rusak kan, persahabatan. Betul. Makanya adik-adik, kita tidak boleh melakukan hal-hal demikian karena itu bisa jadi pengkhianatan. Kita memang nggak jadi Yudas menjual Tuhan Yesus, tapi kita bisa jadi diri kita sendiri yang mengkhianati orang lain dengan cara kita sendiri. Nggak jual teman kita, tapi kita jelekin teman kita. Nggak jual teman kita, tapi kita ceritain curhatan dia. Oke lah, anggap aja yang kita jelekin itu bukan sahabat kita, tapi dia kan tetap teman kita walaupun bukan sahabat. Dia punya hak untuk tidak dijelek-jelekan, gitu loh. Sama juga kalau adik-adik dijelek-jelekan, pasti adik-adik merasa nggak suka dijelek-jelekin. Entah itu kejelekannya benar atau enggak, tapi kan nggak suka. Makanya kita harus setia kepada, ini baru ngomong ke sesama loh, kepada keluarga, kepada teman, kepada sahabat, kepada keluarga juga gitu adik-adik. Ada misalnya kakak sama abang kakak nih. Kami kakak beradik lah, ya iyalah namanya kakak sama abang. Nah, kakak marahan nih sama abang kakak nih. Lalu kakak cerita kepada teman, kakak bilang, gue nih ya, abang gue nih, bla 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 bla. Kakak ceritain kejelekan abang kakak. Nah, ini namanya perbuatan tidak setia. Kita boleh marahan sama sahabat, kita boleh marahan sama teman, kita boleh marahan sama saudara. Tapi jangan kita ngejelekin karena kita marahan, kita ngejelekin teman kita. Kita ngejelekin saudara kita ngejelekin keluarga kita. Kak, kalau gitu nggak boleh dong kita cerita ke orang lain kalau kita marahan sama seseorang. Boleh aja cerita, tapi harus pastikan beberapa hal ini. Yang pertama, kamu cerita tidak bikin tidak bikin orang lain punya pandangan jelek tentang yang kamu ceritain. Misalnya kakak cerita tentang Kak Rudolf nih, karena kakak lagi berantem sama Kak Rudolf misalnya. Kakak cerita kepada, katakanlah Tono, kakak cerita kepada Tono misalnya tentang Kak Rudolf. Nah, kakak harus berusaha supaya Tono tidak berpikir jelek tentang Kak Rudolf. Kalau kakak ceritain tentang Kak Rudolf supaya Tono berpikir jelek, ya itu namanya kita ngejelekin kejelekan orang lain. Tapi kalau kakak cerita dan
cerita itu tidak membuat Tono berpikiran jelek tentang Kak Rudolf, ya aman-aman aja. Contohnya gini, gue marahan nih Ton sama Rudolf. Kenapa? Ya biasalah salah paham. Nah, kalau salah paham kan orang nggak mikir jelek, atau ya dia memang salah sih, cuman harusnya gue juga nggak emosi, atau ya gue salah sih, dia juga ikut emosi, ya harusnya juga gue nggak balas emosi, gitu loh. Harusnya cerita sih begitu, tidak membuat orang lain berpikir jelek tentang si yang kita ceritain. Dan yang kedua, kita boleh ceritain tentang orang lain yang kita marahkan kepadanya, tapi jangan sampai membuat orang lain itu, orang yang kita cerita kepadanya itu, jadi kayak sepihak sama kita. Kita benci, kakak benci sama Kak Rudolf, lalu kakak cerita ke Tono, kakak pengen Tono juga benci sama Kak Rudolf. Nah itu jangan lah, nggak boleh gitu. Yang marahan mah kita aja, jangan orang lain. Itu juga tidak setia. Perbuatan tidak setia ini sederhana memang, tapi di antara kita mungkin masih lakukan tidak setia ini. Jadi mari kita belajar untuk setia kepada keluarga dulu, kepada teman, baru kepada sahabat, baru kepada teman-teman. Atau kalau kakak mau urutin nih, kita setia kepada Tuhan. Di dalam setia kepada Tuhan, kita harus setia kepada keluarga. Kita harus setia kepada ya keluarga dulu. Habis keluarga baru kita setia kepada sahabat, kepada teman. Kak, kepada gereja ya iyalah, itu mah nggak usah diomongin. Misalnya masa iya adik-adik ngejelekin gereja sendiri ke orang yang nggak dikenal. Misalnya adik-adik ketemu di jalan, misalnya ketemu sama seseorang, gereja gue gini-gini, ya janganlah, nggak boleh lah. Biar bagaimanapun gereja adalah tempat kita bertumbuh, ya kan Kak Rudolf? Betul. Ya kan, kakak bertumbuh di gereja, Kak Rudolf bertumbuh di gereja kan, di dalam sekolah minggu. Ya masa kita ngejelekin rumah kita sendiri gitu loh. Kalaupun memang ternyata ada hal yang tidak baik di gereja, ya kita sama-sama bangun lah. Misalnya gereja sama kayak rumah kotor, masa kita cerita ke tetangga kan, rumah gue kotor, bukan kan ya? Ya dibersihin atau Kak? Dibersihin gitu loh, jangan diceritain. Itulah bentuk setia. Ya berarti nggak boleh dong kita curhat-curhat. Ya boleh, tapi jangan sampai yang tadi ya, jangan sampai kita bikin orang lain punya pandangan jelek tentang yang kita ceritain. Atau yang kedua, jangan sampai kita bikin orang lain sepihak sama kita marahan, dia ikut marahan. Gitu, jangan sampai begitu. Jadi netral-netral aja, boleh kita cerita, tapi jangan menularkan kebencian. Oke? Nah, adik-adik, untuk ayat hafalan kita buka di Ulangan 7 ayat 9a sampai setia. Oke. Dengerin nih adik-adik, yuk sama-sama kita buka Ulangan 7 ayat 9a. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah yang setia. Nah, jadi itu ayat hafalannya. Nanti buat anak sekolah minggu kakak, kumpulin di grup via voice note hari Sabtu, karena kemungkinan minggu depan juga kita masih diteduhkan ibadahnya. Jadi kumpulin di grup, jadi kamu kirim di grup via voice note sambil ngafalin. Atau nantilah kita pikir caranya, tapi pokoknya hafalin dulu itu ya. Jadi intinya hari ini kita belajar tentang setia kepada Tuhan, kepada keluarga, kepada teman-teman, saudara. Setia kepada Tuhan ya dengan mengikuti firman-Nya. Firman Tuhan yang hari ini kita ikutin, itulah bentuk setia kepada Tuhan. Oke? Mengerti semua? Sekarang kita mau berdoa. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur hari ini kami dapat belajar setia. Kami melihat contoh kisah Yudas yang tidak setia, yang berkhianat kepada Engkau. Kami mau belajar untuk setia kepadamu, setia kepada keluarga, tidak berkhianat. Kami memang tidak seperti Yudas yang menjual siapapun, tapi kami bisa tidak setia karena perbuatan-perbuatan yang lalai yang kami lakukan. Kami mohon supaya kami tetap setia kepada Tuhan, tetap setia kepada keluarga, tetap setia kepada teman-teman, sahabat, supaya namamu dipermuliakan. Terima kasih di suasana sekarang ini di mana marak sekali
berita tentang penyebaran virus corona. Kami mohon supaya Tuhan berikan kami kesehatan agar kami tetap sehat. Berikan kami daya tahan tubuh yang prima, supaya melalui daya tahan tubuh ini kami terlindungi dari virus tersebut maupun virus yang lain. Tuhan juga bantu kami untuk kami dapat belajar di rumah, mengikuti program sekolah dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami juga rindu keluarga kami, orang-orang yang kami kasihi juga tidak terkena wabah tersebut. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, tetap sehat, tetap semangat, tetap jadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.